Pertanyaannya, pernapasan untuk hipertensi gimana, Pak? Ya, sebenarnya jadi salah satu pernafasan yang bisa untuk hipertensi itu gitu. Sebenarnya hampir semua semakin tergesa-gesa sembuh, semakin terlambat sembuhnya. Ya itu paradoksnya. Ya, semakin tergesa-gesa harus sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana? Ini nasib saya bagaimana? Semakin dia melawan seperti itu, kan sepertinya ingin menambah energi penyembuhan. Sebenarnya bukan menambah energi penyembuhan, Kak. Memboroskan energi penyembuhan sebenarnya. Penolakan takdir. Iya, penolakan itu tidak membuat sembuh, dia malah boros energinya. Jadi sekali lagi itu tekniknya, dan mungkin jawaban saya ini akan menjadi jawaban umum dari setiap orang bertanya tentang penyakit. Ya, proses menerima ini gitu. Nah, kalau tipsnya, ini tips fisik ya, saya tadi sudah sampaikan kalau hal fisik yang paling tahu itu dokter. Ya, nah nanti tentu ketika sakit, yang sakit itu bapak atau ibu itu bisa mempunyai pilihan mau pengobat secara tradisional atau berobat secara medis itu ya silahkan. Kalau di tasawuf kan tidak mencampuri itu, tidak mencampuri. Karena itu tadi memang kita itu berharapnya begini, orang mengamalkan zikir nafas itu dorongan batin gitu, untuk mencari kebahagiaan, untuk ya kalau bahasa sederhananya mencari Allah. Sebenarnya harapannya begitu. Cuma kadang-kadang orang itu kan memang butuh dimotivasi. Ya, tentu itu kita maklumi. Karena orang itu dimotivasi mudah jika sesuatu yang tampak jelas menurut dia itu masalah. Gitu. Misalnya ini masalah kejantanan kan bagi orang tertentu itu masalah betul. Walaupun nanti bagi orang tertentu ya nggak masalah juga. Nah, jadi motivasi atau testimoni semacam ini sangat baik untuk diberikan, dan saya berharap semoga jadi amal ibadah ini ya yang memberikan testimoni semacam ini. Nah, teman-teman yang merasa termotivasi karena testimoni ini ya berterima kasih kepada yang beri testimoni. Ya, tetapi saya selalu mengingatkan bahwa tujuan zikir nafas pada akhirnya bukan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Salam jumpa, kita jumpa lagi di Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar yang teman-teman sampaikan di kolom komentar YouTube ya. Jadi saya ingin mengulang kembali, jika teman-teman punya pertanyaan yang kira-kira sangat penting lalu kami terlewat untuk menjawab, silahkan diulang pertanyaan itu ya. Ya, baik. Ada pertanyaan apa kami? Oke, yang pertama dari username Ane Wulansari. Ya. Pertanyaannya, pernapasan untuk hipertensi gimana, Pak? Ya, sebenarnya semua jenis pernafasan yang membuat relaksasi itu bisa untuk hipertensi. Jadi pada prinsipnya kan gini, hipertensi itu kan ketegangan saraf simpatis yang lama gitu. Nah, jadi hipertensi itu kejadiannya ya. Jadi kita di luar membahas tentang makanan dan tentang makanan ya. Ya tentu makanan itu ada yang berpengaruh gitu. Tetapi ini kita konten tasawuf, saya akan membahas penyebab penyakit itu sebenarnya bukan hanya makanan ya. Jadi misalnya ada orang marah dalam waktu lama. Misalnya pernah mengalami stres berkepanjangan. Itu kan tubuh dilatih untuk selalu ngegas kan. Tegang tadi ya. Ya, tegang. Jadi mengalami ketegangan yang lama. Misalnya contohnya saya lah. Dulu waktu saya kuliah, saya mengalami ketegangan yang lama. Konflik batin antara ilmu kedokteran dengan ilmu keislaman lah. Dulu waktu kuliah saya belum mampu mengintegrasikan keduanya, atau kalau bahasanya itu merukunkan dua ilmu yang mungkin sepertinya ada hal-hal yang berbeda gitu. Nah, dulu saya tegangnya lama sekali. Jadi ketegangan mungkin mulai awal 99 sampai mencapai puncaknya sekitar 2004-2005 gitu. Nah, itu kan lama kan itu. Berarti waktu itu selama 5 sampai 6 tahun itu saya saraf simpatis saya, saraf ketegangan saya itu bekerja terus ya. Jadi ngegas terus. Nah, akhirnya kalau begitu berarti saraf simpatis terlalu
tegang. Nanti makanya ada masanya lalu tahun berapa gitu tensi saya naik kan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya problematikanya bukan hanya ketegangan saat ini loh, Kak. Ketegangan dulu. Oh, bisa jadi. Bisa dari jadi ketegangan di masa lalu gitu. Jadi bukan misalnya hari ini tegang ya. Hari ini tegang tentu bisa menaikkan tensi ya. Tetapi kan kalau ketegangannya cuma sementara kan tensi akan cepat turun. Heeh. Nah, tetapi kalau ketegangannya itu lama, ya kayak itu karena apa otot dalam tanda petik ya, otot simpatisnya terlalu kuat, akhirnya mau relaksasi itu agak kesulitan, akhirnya terjadi kenaikan tensi. Nah, bagaimana cara cara bersilaturahmi dengan hipertensi gitu ya. Saya nyebutnya gitulah. Karena kita kalau di pengobatan tasawuf itu tidak pernah memusuhi penyakit. Ya, bahwa penyakit itu tidak nyaman itu ya betul. Lalu kita punya keinginan untuk sembuh itu ya betul. Tetapi kalau kita marah kepadanya, nah itu hati-hati. Makanya saya nyebutnya bersilaturahmi dengan penyakit. Ya itu dengan cara apa? Relaksasi. Ya seperti kami tadi bilang. Jadi kuncinya di relaksasi dan semua pernafasan. Misalnya contoh, pernafasan yang ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi Kak ya. Jadi kalau saya tarik nafas 2 detik, menghembuskan 4 detik, berarti ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi. Itu akan menimbulkan relaksasi saraf parasimpatisnya, dan itu kan harus dilatih juga. Makanya misalnya saya ada seseorang pernah mengalami penekanan stimulasi saraf simpatis yang misalnya 5 tahun, ya mungkin harus latihan nafasnya tidak cukup sehari 2 hari ya. Mungkin harus berbulan-bulan gitu untuk melatih itu membalik kejadian yang lama itu loh kan. Ya kan dulu 5 tahun stresnya, atau 6 tahun bahkan. Nah, tentu kita tidak boleh lalu memaksa, masa saya sudah latihan 2 hari ini gitu, latihan nafas lalu besok harusnya normal terus ya. Itu kan kayak kita punya ini ya, ranting pohon yang ingin kita belokkan. Mau dibelokkan langsung ya nggak bisa, ya pelan-pelan setiap hari dilatih. Itu namanya melatih neuroplastisitas di otak. Nah, neuroplastisitas itu otak kita atau saraf kita secara umum sebenarnya plastis ya. Dia itu lentur sebenarnya. Dan jadi kalau dia dipaksa untuk saraf simpatis terus ya nanti dia ke sana, dia lentur, mau diajak ke sana. Nah, tetapi juga bisa diajak ke sebaliknya ke parasimpatis. Tetapi itu tadi kalau dia lama proses nekuknya ke kanan, kita mau nekuk ke kiri kan juga harus membutuhkan proses yang mungkin tidak sebentar gitu ya. Nah, jadi salah satu pernafasan yang bisa untuk hipertensi itu gitu. Sebenarnya hampir semua pernafasan yang menimbulkan relaksasi ya. Yang salah satunya tadi ekshalasinya lebih panjang daripada inhalasi. Itu akan membuat saraf parasimpatisnya lebih bekerja. Itu akan membuat tensi turun atau lambat, nafas lambat. Cukup lambat saja ya. Tidak perlu nafas yang misalnya teknik tertentu. Ya tentu ada Kak, teknik-teknik kayak gitu tuh banyak, berserakan lah. Untuk melambatkan itu disadari nafas. Disadari ya, atau menyadari nafas gitu aja bisa sebenarnya. Nah kan di sini kan buku nafas ini tak tumpuk di mana ya? Di sini buku nafas semua, ada banyak sekali. Misalnya ini oksigen, ini kan buku nafas semua Kak, ini eksalasi, ini The Healing Power of Breathing. Ini kan sebenarnya banyak sekali sebenarnya ilmu pernafasan yang bisa kita pelajari itu. Ya saya kira gitu. Ada lagi nggak? Oke. Untuk selanjutnya dari username Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Saya mengalami radang syaraf mata. Untuk metode penyembuhannya apa nggih? Ya sebenarnya ini kita nyebut hal-hal semacam ini itu kan hal yang sangat khusus ya. Radang, jadi saraf mata terjadi peradangan ya. Ya tentu kalau secara fisik yang paling mengetahui ya dokter spesialis mata, itu yang secara fisik. Tapi kalau secara tasawuf sebenarnya kuncinya selalu menerima. Nah, pertama diterima. Diterima itu tidak sama dengan menyetujui. Tidak sama dengan tidak ingin sembuh gitu. Jadi kalau saya menerima berarti nggak ingin sembuh, bukan gitu. Ya, jadi sebenarnya saya sudah mengulang-ulang ya tekniknya, yaitu menerima perasaan yang muncul. Menerima sensasi fisik yang muncul.
Jadi bukan menerima si sakit, bukan menerima penyakitnya, tetapi menerima yang sakit. Yang sakit kan ini bapak ini atau ibu ini ya. Jadi bukan menerima penyakitnya. Yang diterima adalah perasaannya, yang diterima adalah sensasi tubuhnya. Nah, pertama itu dulu. Nah, jadi diterima dulu sambil relaksasi. Nah, paling enak menerima itu ya. Ini menurut kita sendiri ya, Kak ya. Jadi kalau di zikir nafas, saya nyari buku zikir nafas enggak ada. Jadi kalau di zikir nafas ada teknik zikir nafas namanya zikir nafas kolbiyah. Itu kan riyadhah menerima sebenarnya. Zikir nafas kolbiyah itu zikir untuk riyadhah menerima. Kalau zikir nafas jasadiyah zikir untuk melampaui tubuh. Kalau zikir nafas kolbiyah adalah riyadhah untuk melampaui pikiran dan perasaan. Melampaui perlawanan kita terhadap penyakit, melampaui emosi kita terhadap penyakit, melampaui ketegangan kita terhadap penyakit. Nah itu sebenarnya begitu, nanti diterima dengan zikir nafas kolbiyah. Tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas gitu. Nah harapannya begini, ya ini kalau memang betul ini peradangan. Peradangan itu kan berarti perlu kekebalan tubuh yang di-up-kan. Radang itu kan proses peperangan sebenarnya. Radang itu kita sebut perang ya, walaupun ini tidak nyaman juga saya pakai, tapi nggak apa-apa. Jadi peradangan itu kan proses perlawanan tubuh terhadap penyakit. Jadi tubuh kita itu kan ada tentara yang melawan penyakit yang masuk sebenarnya. Namanya sistem imun ya. Sistem imunologi itu kan terjadi semacam peperangan itu. Nah itu mereka agar peperangan ini dimenangkan oleh tubuh kita harus mengupkan sistem kekebalan tubuh, dan penerimaan itu sangat potensial ya, sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan. Jadi saya nyebutnya gini, kalau saya kepada pasien-pasien itu saya nyebutnya gini, semakin tergesa-gesa sembuh, semakin terlambat sembuhnya. Ya itu paradoksnya. Ya semakin tergesa-gesa harus sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana? Ini nasib saya bagaimana? Semakin dia melawan seperti itu, kan sepertinya ingin menambah energi penyembuhan. Sebenarnya bukan menambah energi penyembuhan, Kak. Memboroskan energi penyembuhan sebenarnya. Penolakan takdir. Iya, penolakan itu tidak membuat sembuh. Dia malah boros energinya. Energi penolakan lebih baik digunakan untuk energi penyembuhan sebenarnya. Iya kan? Harusnya begitu. Bukan malah energi penolakan ini yang buat besar digunakan untuk menolak sesuatu yang jelas ada. Harusnya ini energi penolakan diubah menjadi energi penyembuhan, yaitu diterima gitu. Jadi sekali lagi itu tekniknya, dan mungkin ini jawaban saya ini akan menjadi jawaban umum dari setiap orang bertanya tentang penyakit. Ya, proses menerima ini gitu. Nah, kalau tipsnya, ini tips fisik ya, saya tadi sudah sampaikan kalau hal fisik yang paling tahu itu dokter. Ya, nah, nanti tentu ketika sakit, yang sakit itu bapak atau ibu itu bisa mempunyai pilihan mau pengobat secara tradisional atau berobat secara medis itu ya silahkan. Kalau di tasawuf kan tidak mencampuri itu, tidak mencampuri ikhtiar fisiknya. Ya silahkan gitu. Nah, cuma kita kalau di Gria Sehat, kan prakteknya kan pengobatan tradisional ya, bukan medis. Biasanya problem-problem semacam itu bisa pakai timun kan? Timun. Ditempelkan ke mata. Nah, timun diiris itu jadi bulat ya dia, kayak roda itu terus ditempelkan ke mata kalau setiap mau menjelang tidur. Nah, itu tipsnya dari kita. Ya, tips yang mungkin akan saya bilang mungkin ya, tidak terus kalau itu pasti sembuh enggak. Tapi biasanya orang-orang melaporkan mata lebih nyaman rasanya. Nah, sebenarnya ada teknik-teknik banyak, Kak. Teknik-teknik semacam ini yaitu teknik melihat 360 derajat sebenarnya. 360. Nah, jadi kan kita itu biasanya ketegangan ya. Jadi kalau mata sakit nih, peradangan lalu tegang, itu kan makin sakit nanti. Iya. Nah, iya kan? Nah, apalagi ini peradangan saraf mata. Padahal saraf itu kalau orang melotot berarti sarafnya kan kerja keras karena harus memberi energi lebih banyak kan ke darah itu, ke otot itu, ke darah, ke otot. Nah, sehingga kalau orang tegang ini, nah orang tegang itu melihatnya mesti fokus kan, sudutnya menyempit. Nah, harusnya berlatih sudut meluas. Ya, saya nyebutnya melihat 360 derajat. Itu sebenarnya relaksasi mata. Nah, nanti
Tapi kalau saya jelaskan ini nanti podcast ini hanya untuk ini. Nah. Ya baik, itu nanti tips itu ya bisa dipraktekkan. Ya ada lagi. Oke, selanjutnya dari username Amadarman4762. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Metode pengobatan cara sufi untuk kanker paru-paru gimana Pak Ustadz? Nah, ya saya ngulang aja jawaban tadi ya. Ya kalau untuk fisiknya jenengan percayakan kepada ahlinya, ahli pengobatan tradisional, misalnya ahli akupunktur, akupresur. Apa kanker kak ya? Iya, kanker paru. Nah, yang jelas jangan bekam. Jadi problem-problem kanker itu sebaiknya jangan bekam. Ya, kanker itu. Nah, karena bekam itu mengambil energi yang berlebih. Sedangkan kalau kanker paru-paru, kanker itu biasanya kalau ini stadiumnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah biasanya problem yang sudah jadi kanker itu biasanya kan lama. Itu energi tubuh sudah melemah karena dipakai untuk stres itu loh kak. Oh iya. Orang sakit lama itu kan stresnya lama. Misalnya orang sebut saja orang kanker rahim stadium 4. Itu kan sakitnya bukan 3 hari kan kak. Sakitnya berbulan-bulan mesti, sudah berbulan-bulan gitu loh. Sudah sampai stadium 4 kan mungkin malah sudah tahunan kan. Mungkin dulu sudah pernah kanker stadium 2 dioperasi muncul lagi. Ya kita bisa membayangkan betapa stresnya itu sudah panjang. Misalnya sebut saja setahun. Energinya dikeluarkan untuk stres. Jadi dia akan defisiensi energi. Biasanya defisiensi yin kalau dalam ilmu pengobatan timur kan. Defisiensi yin itu kurang dingin. Ya, kurang dingin. Sehingga yang diperlukan bukan mengambil energi. Ya jangan bekam gitu maksudnya ya. Jadi kenapa jangan bekam, salah satu jawabannya itu ya. Jadi bekam itu mengambil energi. Sedangkan orang sakit yang seperti ini, model-model sakit yang oleh orang umum disebut sebagai sakit berat ya, kanker, gagal ginjal itu kan sakit berat. Nah itu energi kan terkuras kan. Terkuras untuk apa Ustaz? Untuk stresnya. Stresnya tiap hari mikir tuh, Lah mikir itu pakai energi loh kak. Iya benar. Iya kan. Nah, stres itu pakai energi. Jangan dikira stres itu nggak pakai energi. Jadi kalau orang stres itu sebenarnya terjadi perampokan energi. Nah itulah mengapa menerima itu menjadi kuncinya. Karena menerima itu berhenti memboroskan energi. Sebenarnya gitu. Jadi ketika kita menerima, kita berhenti untuk menggunakan energi untuk yang nggak perlu sebenarnya. Nanti uniknya gitu, energi tubuh kita itu sebenarnya cerdas. Sebenarnya, nah contoh ini karena kanker ya. Di dalam tubuh kita itu ada sel natural killer namanya, sel NK kak ya. Itu bisa kita baca di di buku-buku imunologi lah, namanya natural killer itu. Nah, natural killer itu adalah sel yang dia salah satu fungsinya memakan sel kanker kan. Jadi kalau ada orang misalnya di rahim itu ada calon kanker, natural killer nanti kan akan menangkap sel kanker itu lalu dibuang. Lalu dimakan lah gitu, dimakan lalu dibuang gitu. Itu kalau ada natural killernya. Jadi tubuh kita cerdas sebenarnya. Kayak yang kemarin malaikat Israel. Nah itu kalau dari sisi spiritualitas, berarti kanker itu Israelit ketiduran Israel. Ya karena dia tidak mematikan sel yang berbahaya. Nah itu dari sisi medisnya disebut natural killer lah. Kalau dari sisi spiritualitas, energi penyembuhan dari problem semacam itu dari Israel. Gitu. Ini jangan dimanani Israel yang kita pahami ya. Ya kalau teman-teman bisa lihat podcast yang kemarin tentang malaikat kemarin yang saya jelaskan itu. Nah, uniknya gini ya, natural killer itu baru berfungsi kalau orangnya bahagia. Loh, aneh loh. Kan itu paradok kan? Iya. Pertanyaannya kan begini, bagaimana mungkin orang kanker paru-paru suruh bahagia? Nah, gitu kan. Itu kan pertanyaannya. Padahal ada teori natural killer dia baru aktif kalau orangnya bahagia. Nah, padahal ini sakit. Nah, di manakah lalu bagaimana? Nah, disinilah peran tasawuf gitu. Peran tasawuf itu di sininya. Kalau di dokter kan nggak ada tugas dokter menenangkan pasien. Ya, tugas dokter itu diagnosis ya. Dokter itu belajar 6 tahun itu ya untuk diagnosis itu. Fokusnya ke yang penyakit. Iya, fokusnya ke mana? Jadi dokter ya nggak tidak ada ya saya belajar di kedokteran tidak ada teknik reduksi stres. Kalau ada dokter bisa begitu tuh pasti otodidak, nggak ada di kampus.
Ya, jadi kalau ada dokter pinter reduksi stres, pinter misalnya ada dokter bisa tahu tentang teorinya zikir, tahu tentang ini. Itu bukan didapat dari kampus ya, itu belajar sendiri. Kalau di kampus itu nggak pernah belajar kayak gitu. Karena bagi kedokteran barat, jiwa sama raga itu terpisah. Makanya ada psikolog. Nah, dulu itu psikolog sama dokter itu jadi satu Kak orangnya. Oh, Misalnya Ibnu Sina itu psikolog, makanya ya. Ibnu Sina itu punya buku tentang psikologi kan. Nah, saya punya bukunya ini Ibnu Sina itu, buku tentang psikologinya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu psikolog sekaligus dokter. Kalau dulu itu gitu, karena dulu dokter jiwa sama raga itu jadi satu. Oh. Nah, cuma pemikiran atau paradigma reduksionis yang dipahami oleh masyarakat barat, ilmuwannya ya, ilmuwan barat itu membuat seakan-akan jiwa raga terpisah. Makanya dokter ya urusan fisik, psikolog urusan jiwa. Nanti kalau pasiennya stres dibawa ke psikolog, psikolognya nggak memahami tubuh, dokternya nggak memahami psikologi. Nah itu kan jadi rancunya di situ kan. Nah jadi penerimaan, sekali lagi ini menerima. Cara menerima gimana tadi yang saya bilang, pakai zikir nafas qalbiyah ya, tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas ya. Saya kira saya hanya bisa jawab gitu, karena kalau saya jawab detail sampai ke fisik-fisiknya ya nanti butuh waktu berjam-jam. Ya gitu. Ada lagi Kak? Oke, untuk selanjutnya dari username Zakia Hanjat 5970. Abah Guru, apakah sensasi-sensasi sinar yang dialami itu termasuk gelombang alfa? Ya ini mungkin tentang ini ya, sensasi sensorik pada saat orang zikir ya. Intinya gelombang apa Kak? Alfa ya. Gelombang alfa itu relaksasi, bukan sensasi. Jadi kalau orangnya sensasi misalnya sinar, tapi orangnya takut ya nggak alfa. Orangnya nggak ada sensasi, tapi hatinya damai, tenang, menikmati. Bahkan menikmati tidak adanya sensasi. Itu alfa. Jadi tidak bergantung pada sensasinya. Tidak tergantung kalau gelombang alfa itu akan melihat cahaya. Kalau gelombang alfa itu tubuhnya merinding. Kalau gelombang alfa itu tubuhnya begini. Kalau gelombang alfa itu ada fenomenanya begini, enggak. Ya, enggak tergantung itu maksudnya. Karena merinding ada dua Kak, merinding beta ada. Merinding di beta itu ada. Merinding di alfa ada. Jadi merinding di beta itu takut, stres itu. Merinding karena mau ketemu mertua, calon mertua. Kalau mertua sih nggak terlalu merinding lagi. Atau gemeter. Wah, gemeter itu bisa alfa, bisa beta. Jadi bukan di dalam sensasinya ya. Jadi gelombang alfa itu adalah keadaan ketenangan atau relaksasi. Ya gitu nggak? Ada lagi. Oke, untuk selanjutnya dari username Damilda 7601. Betul sekali, saya sudah melatih napas penuh dan kosong 10 kali setelah sholat dengan metode 5-5-5-5. Alhamdulillah kulit saya menjadi halus, kencang, dan awet muda. Serta berat badan saya menjadi ideal. Terima kasih ilmunya Ustadz. Oh ini nggak nanya ya? Ya ini tapi saya penting saya kira ya. Terima kasih sudah memberikan testimoni tanpa, ya kita memang tidak banyak memberikan testimoni karena testimoni sering menjebak. Tetapi kalau nggak ada testimoni kadang-kadang juga orang penasaran gitu. Jadi saya terima kasih kepada Mbak atau Ibu ya yang sudah memberikan testimoni ini. Memang teknik pernafasan itu memang sangat powerful karena jadi gini, teknik fisik yang paling powerful itu nafas sebenarnya. Teknik fisik ya. Walaupun sebenarnya setiap teknik itu punya perannya masing-masing Kak. Misalnya olahraga kan teknik fisik, punya peran. Jangan dianggap terus nafas cukup nggak perlu olahraga, nggak juga. Terus pola makan, ya ada perannya juga. Tetapi yang paling menyeluruh itu sebenarnya di nafas. Ya. Nah di nafas, karena nafas itu mengapa unik? Karena nafas itu dia sekaligus gini, dia bisa menjangkau saraf otonom gitu loh. Nah, dia bisa menjangkau ke sana. Jadi nafas itu sebenarnya otonom, tetapi bisa kita sadari gitu. Iya kan? Nafas itu tidak sadar sekaligus sadar. Dia bisa bekerja otomatis sekaligus bisa diatur. Misalnya bisa otomatis tuh gini, kita tidur kita nafas juga. Kami sedang ngobrol begini nafas juga, tanpa kami sadari kan. Tapi nafas, artinya nafas itu bekerja
otonom. Tetapi juga bisa disadari Kak. Oh saya mau ngatur nafas 2 detik tarik nafas, 4 detik hembuskan nafas. Saya mau menyadari nafas saya mau memanjangkan ekhalasi kan bisa. Nah itu makanya nafas itu unik. Dia bisa menyadari sekaligus bisa disadari sekaligus bisa tidak disadari dan itu hanya di nafas Kak. Ya gitu ya. Nah uniknya begitu dan nafas itu kan langsung menjangkau jantung paru. Langsung loh ya. Nah, tarik nafas langsung kan oksigen masuk ke paru lalu ke jantung. Hembuskan nafas dari jantung paru ke hidung loh itu langsung. Nah padahal jantung itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental itu maupun mental dua-duanya itu di jantung. Makanya saya kalau di ulama-ulama sering saya sebut afdholul ibadati adul anfas ma'allah. Seapi-api ibadah itu menghitung nafas bersama Allah. Makanya terus di tasawuf Indonesia menggunakan nafas sebagai wadah zikir. Ya itu jadi ini terima kasih Mbak ya yang sudah memberikan testimoni. Teman-teman semoga tambah motivasi. Tetapi resikonya termotivasi berdasarkan testimoni itu nanti orang bisa jadi saya kok enggak kayak gitu ya gitu. Tindakannya dari ego tadi. Nah nanti tindakannya jadi ego itu repotnya kalau orang bertindak karena testimoni. Nah ya tapi itu tetap baik ya. Semoga ini termasuk ini amal kebaikan dari Mbak ya yang sudah memberikan sedekah testimoni kebaikan. Ya ada lagi Kak? Oke, ada lagi ini dikirimkan ke WhatsApp Tasawuf Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa Kak? Yang panjang itu? Testimoni juga. Oh testimoni. Oh ya silahkan. Pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak latihan atau riyadhah zikir nafas, efek ke jasad yang dirasakan kejantanan makin perkasa, kuat sampai kewalahan si istri. Sebelumnya nggak begitu Mbah Kiai, obat kuat suami itu pakai zikir nafas. ya itu terima kasih juga ini sudah memberikan testimoni tanpa kita minta ya. Ya kita jarang meminta testimoni ya. Jarang mungkin sampai sekarang belum pernah sih minta testimoni. Ya karena itu tadi memang kita itu berharapnya begini, orang mengamalkan zikir nafas itu dorongan batin itu untuk mencari kebahagiaan. Untuk ya kalau bahasa sederhananya mencari Allah. Sebenarnya harapannya begitu. Cuma kadang-kadang orang itu kan memang butuh dimotivasi. Ya tentu itu kita maklumi. Karena orang itu dimotivasi mudah jika sesuatu yang tampak jelas menurut dia itu masalah gitu. Misalnya ini masalah kejantanan kan bagi orang tertentu itu masalah betul. Walaupun nanti bagi orang tertentu ya nggak masalah juga. Nah, jadi motivasi atau testimoni semacam ini sangat baik untuk diberikan dan saya berharap semoga jadi amal ibadah ini. Ya, yang memberikan testimoni semacam ini. Nah, teman-teman yang merasa termotivasi karena testimoni ini ya berterima kasih kepada yang memberi testimoni. Ya, tetapi saya selalu mengingatkan bahwa tujuan zikir nafas pada akhirnya bukan itu. Ya. Jadi tujuan zikir nafas itu bukan kulit kenceng kayak Mbak itu tadi. Iya, tadi. Bukan kulit kenceng, tapi itu kan hadiah dari Allah. Harus disyukuri loh ya, harus seneng gitu. Tapi itu bukan tujuan akhir, itu hadiah dari kekasih. Tujuan dari zikir nafas itu di kekasihnya itu. Bukan hadiah dari kekasih. Lalu Bapak ini ya, tidak disebutkan namanya tadi ya, nggak usah ya. Nggak usah ya. Nah, dari Bapak ini itu dapat hadiah dari Allah berupa naiknya kejantanan. Itu hadiah dari harus dimaknani begitu loh ya. Harus dimaknani ini hadiah dari Allah. Nah, orang lain bisa dikasih hadiah yang berbeda Kak. Dan orang lain bisa nggak dikasih hadiah. Bisa juga. Gitu. Jadi jangan terjebak pada testimoni itu ya. Jangan terjebak di situnya. Bertestimoni itu baik. Atau kita melakukan sesuatu berdasarkan testimoni itu baik, tetapi ada resiko. Resikonya itu lupa yang sebenarnya kita cari itu apa. Nyari hadiahnya bukan kekasihnya. Nah, yang dicari hadiahnya bukan kekasihnya. Nah, itu kan nanti itu jadi melenceng dari hakikat zikir nanti. Wong zikir itu kan ala bizikrillah ya. Zikir tentang Allah atau zikir kepada Allah, zikir mengingat Allah gitu. Ya, jadi lalu ternyata Allah bisa memberi hadiah semacam ini. Memberi hadiah kepada Mbak atau Ibu, kulitnya makin halus, apa tadi itu? Makin kencang, lalu seperti awet muda, dia bagi Bapak lebih efek kejantanannya lebih kuat gitu. Itu tentu itu hadiah dari Allah dan disyukuri. Dan jangan pernah merasa misalnya begini.
ini karena zikir nafas. Lalu jadi kita ini dizikir nafasnya gitu. Seakan-akan zikir nafas yang memberi. Nanti yang sesuatu wasilah lalu wasilah dianggap sebagai penyebabnya. Padahal dia itu hanya wasilah. Hanya yang dipakai Allah untuk memberi si mbak kulit halus, memberi bapak kejantanan itu wasilah. Yang memberi tetap Allah. Tetapi kepada wasilah ya harus terima kasih juga, Kak. Kami ngasih saya pecel misalnya, yang ngasih kan hakikatnya Allah. Tetapi saya tetap terima kasih kepada kami kan, yang jadi wasilah itu. Tetapi rasa terima kasih kepada kami tidak menghilangkan kesadaran saya bahwa pemberian itu sebenarnya hakikatnya dari Allah. Ya, saya kira demikian kami. Terima kasih sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.